sahih. Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah? Seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah, tapi dalam hati, iya juga ya. Jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang esok hari. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah atau tidak? Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi bid'ah. Pernah tak Nabi tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau gitu bid'ah. Dah banyak yang ragu kan? Sunnah itu ada 3. Yang pertama qaul, cakap. Yang kedua fi'il, perbuatan. Yang ketiga takrir, Nabi diam. Diamnya Nabi setuju, itu juga sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut lailatin, malam bebas. Malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang mengatakan Abdul Somad menyebarkan hadis palsu. Itu hadis tentang baca surat Yasin, hadis palsu. La ilaha illallah. Bukalah tafsir Ibnu Katsir, tuan. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Dalam mukaddimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu Imam Ibnu Katsir. Awak lebih faham daripada Imam Ibnu Katsir. Dia imam, hampir derajat mujtahid. Kitabnya besar-besar. Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir. At-Tafsir Quranil Azim, Ibnu Katsir. Dia katakan itu tidak hadis dhaif, tapi hadis sanadnya jayyid, layak diamalkan. Baik. Ya, sila baca surat Yasin. Tapi membacanya mengapa beramai-ramai? Yasin beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa qiraatul idarah. Qiraatul idarah, membaca bersama-sama, la ba'sa bi. La tidak. Ba'sa apa-apa. La ba'sa tidak apa-apa. Boleh apa tak boleh? Boleh. La ba'sa tidak apa-apa. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama itu hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Dia baca sendiri tak semangat, dia baca bersama, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bangkit semangat, pergi hantu setan baca Yasin bersama. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tak sama bacaannya makruh. Ini Johan musabaqah tilawatil Quran, hebat bacaan. Yang ini tak pandai baca. Tapi manakala baca bersama, kita tak boleh bezakan, semua pandai. Padahal bila disuruh satu-satu, lain bunyi. Maka yang tak pandai, perbaikilah bacaan.
Karena bila dibaca bersama makruh, sebab ada yang membaca tak bersuara sama sekali. Nah, oleh sebab itu baca pelan-pelan. Nanti setelah sama tajwidnya, tahsin, baca. Tilawah, tahsin, tadabbur, teliti. Tilawah, baca. Tahsin, perbaiki bacaan, tajwid. Tadabbur, renungkan makna isi. Kenapa ya Ustaz, saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba, kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja, artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Saya berikan amalan dalam kesempatan ini. Dua amalan tolong diperhatikan. Yang pertama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kaum muslimin menghafal banyak macam salawat. Yang pendek, yang panjang, yang bagi sayyiduna, tidak bagi sayyiduna, mana yang kita bisa silahkan. Bahkan ulama menjelaskan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di hari Jumat lebih mulia daripada berbanyak baca Quran. Mengapa?
karena itu permintaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha." Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumaat dan malam Jumaat. Ini permintaan Rasul. Kalau bahasa kita, permohonan Rasul. Boleh tidak diterima permohonan Rasul? Terima. Dengan senang hati kita terima dan kita amalkan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, khususnya di hari Jumat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qala alhamdulillah fil yawmi wal layla qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha 100 marrah kana ka'annama tasaddaqa bi 100 farasin muhammalatin fi sabilillah." Allahu akbar. Rugi banyak manusia yang tahu enaknya zikir, mudahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah saja 100 kali. Sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari. Pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 minit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fisabilillah. Hadis sahih. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum terbit matahari pagi hari, kira-kira habis subuh. Dan sebelum tenggelam matahari sore hari, kira-kira habis asar sebelum maghrib. Ucapkan Alhamdulillah 100 kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, Alhamdulillah. Afdalud du'a, Alhamdulillah. Pembukaan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah lebih berat daripada bumi dan langit. Jadilah orang yang beriman, yang suka berzikir, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu tanda Anda beriman. Karena ada sekelompok bukan orang mukmin, tapi munafik. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka salat? Allah berfirman, mereka salat. Bahkan mereka suka berzikir. Allah gambarkan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas." Sifat mereka orang munafik, kalau salat malas. Tapi mengapa salat kalau malas? Riya, takut sama manusia, takut difitnah. Riya karena manusia. Terus apakah mereka berzikir? Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Mereka berzikir tapi sedikit. Supaya kita jauh dari sifat munafik, apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Salat dengan ikhlas, semangat, jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Enak itu zikir. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam khutbah ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
tolong berikan kepada aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Allahu Akbar. Ini permintaan yang luar biasa. Dia tidak minta masuk surga saja, tapi dia minta, ya Rasulullah, tolong kasih aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Berarti dia tidak mau masuk surga selain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu berzikir kepada Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, tolong jaga zikir kepada Allah, karena amalan di dalamnya amal salih sangat-sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ahli zikir dimanapun dalam keadaan apapun, agar nanti kita di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan zikrullah. Amin ya rabbal alamin.